Selalu ingin Puasanya nggak enak. selalu ingin mengajarkan pada anak-anak saya dalam setiap peristiwa adalah peristiwa seni, peristiwa tradisi, dan peristiwa yang mengingatkan pada dirinya. Meskipun Ibu Nihyang dengan saya sudah berpisah, tapi bagi saya, dengan saya boleh berpisah, tapi dengan Nihyang tetap dia ibunya, sehingga saya memasang foto kedua-duanya. Anak kita tidak boleh kehilangan kehidupannya, tidak boleh kehilangan masa kecilnya, dan tidak boleh tergores hatinya. Dia harus bahagia dan tumbuh menjadi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat semua. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada salah satu rangkaian acara tersebut, Kang Deddy terlihat sedang berbicara, memberi pesan-pesan serta doa baik untuk putrinya itu. Kang Deddy menatap Nyi Hyang dengan tatapan tulus. Tatapan penuh haru, penuh harapan, dan penuh kasih sayang seorang ayah, sambil memberi pesan-pesan baik kepada putrinya. Kini putrinya telah berusia 6 tahun, dengan sosok ayah dan ibu yang tak lagi bersama. Kang Deddy tentu ingin semua yang terbaik untuk putri semata wayangnya itu. Karena meski kedua orang tuanya masih ada, tapi hubungan keduanya tak lagi sama. Kini Nyi Hyang harus melewati masa kecilnya dengan kondisi yang kurang utuh. Namun sudah pasti Kang Deddy akan memberikan semua yang terbaik untuk putrinya. Acara pada siang hari ditutup dengan saweran. Semua orang bergembira berebut mengambil saweran yang dibagikan. Lalu di manakah sosok Ambu Aneh? Apakah akan hadir pada acara di malam hari? Acara berlanjut pada malam hari untuk pemotongan kue ulang tahun. Disinilah sosok Ambu Aneh diperlihatkan. Bukan kehadiran fisiknya, namun hanya pajangan fotonya bersama Nyi Hyang. Kang Deddy sengaja tetap memasang foto Ambu Aneh bersama Nyi Hyang. Karena biar bagaimanapun Ambu Aneh tetaplah ibu dari Nyi Hyang. Di akhir acara, Kang Deddy pun membeberkan alasan kenapa ia tetap memajang foto mantan istrinya itu. Tapi pesan Kang Deddy untuk Nyi Hyang saat potong kue bikin ketawa nih guys. Ulang tahun, tambah 6 tahun, makin menjadi. Jangan lupa, udah 6 tahun, jangan apa? Jangan di celana. Waduh, lucu banget ya guys. Ternyata Nyi Hyang masih suka ngompol di celana nih. Ternyata dalam acara malam hari itu, Kang Deddy juga mengundang Virgon untuk memeriahkan acara. Acara malam itu diguyur hujan gerimis, namun seluruh peserta acara tetap setia memeriahkan acara hingga selesai. Mereka bersama-sama menikmati lagu yang dibawakan oleh Virgon. Lagi-lagi ada hal lucu nih guys. Nyi Hyang tiba-tiba request lagu. Oh, Jayanti waktu Jayanti ya. Jayanti. Setelah lagu terputar, mereka pun joget bersama. Kang Deddy tanpa gengsi pun mengajak putrinya joget. Ini sih definisi bahwa apapun akan dilakukan seorang ayah asal bisa membuat putrinya tertawa bahagia. Ya, teman-teman, sangat terharu ketika KDM merayakan ulang tahun putrinya, teman-teman. Walaupun istrinya yang melahirkan putrinya itu tidak hadir di situ disebabkan karena status mereka sudah cerai, tetapi KDM memberikan teladan yang baik, sosok yang baik ya, bagaimana seorang ayah dan juga dia bagaimana seorang ibu bagi anaknya tersebut. Ya, bukan hanya ya KDM memberikan contoh yang baik ya, pemimpin yang baik ya, tetapi dia juga bisa memberikan ya contoh yang baik bagaimana
seseorang itu menjadi seorang ayah yang baik dan ibu yang baik bagi anaknya itu. Nah, teman-teman, sangat luar biasa sekali dan semoga KDM tetap sehat, dan tentu kita berharap semoga KDM ini bukan hanya memimpin Jawa Barat nantinya, ya, jangan lama-lama di Jawa Barat, tetapi nantinya di tahun 2029 bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional, sebagai presiden atau wakil presiden. Oke, kita lihat bagaimana program unggulan dari KDM ini di Jawa Barat, teman-teman. Karena kita tahu di antara banyak pemimpin daerah, ya, KDM ini kenapa dia terkenal, kenapa dia disorot, teman-teman, karena memiliki program yang unggul, ya, program yang unik, dan juga disertai dengan sifat pribadinya yang tegas dan tidak kompromi terhadap siapapun. Nah, di sini dikatakan menilik program unggulan Gubernur Jawa Barat, mana yang prioritas. Nah, ini kita lihat, ya, mana yang prioritas dari program unggulan KDM ini. Nah, aktivitas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di sosial media masih menjadi sorotan publik, bahkan menjadi pro kontra netizen, di mana kegiatan Gubernur Jawa Barat selalu viral. Namun demikian, Ketua Majelis Pemuda Indonesia MPI Kabupaten Karawang, Guntar Mahardika, selalu mengingatkan KDM Kang Deddy Mulyadi agar kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk masyarakat. Guntar juga melihat program gubernur hingga kini masih tidak jelas skala prioritasnya, kebijakan yang diambil tanpa dasar hukum. KDM selalu instruksikan berdasarkan lisan, tidak tertulis, sehingga banyak kebijakan tersebut tidak tuntas, bahkan memberatkan kepada satu pihak saja. Saya analisis program prioritas masih belum jelas yang mana menjadi skala prioritas KDM, apakah infrastruktur, kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, atau yang mana? Tanya Guntar Mahardika. Guntar meminta KDM harus menitik fokuskan program menjadi unggulan dan tuntas, sebab kata dia waktu terus bergulir jangan sampai PR yang dijanjikan kepada masyarakat tidak direalisasikan, akhirnya menjadi kekecewaan. Pak KDM jangan membuat PR baru atau janji baru untuk masyarakat, sedangkan PR lama-lama atau janji lama saja belum terselesaikan, akhirnya menumpuk, kata Guntar. Nah, Guntar juga melihat ada yang tidak sinkronan di Pemprov Jawa Barat, yaitu gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan legislatif. Mereka saling bergesekan, akhirnya terjadi disharmonisasi. Ketika legislatif mempertanyakan suatu program, persoalan, dan menjalankan tugasnya sebagai pengawasan, akhirnya di antara eksekutif saling lempar. Misalnya antara wakil gubernur dan sekda, lalu dibela gubernur, itu jelas membuktikan ketidaksinkronan di antara mereka, katanya. Di Karawang, Guntar menjelaskan janji gubernur akan membangun 1.000 rumah panggung untuk masyarakat desa Karanglenggar di tahun 2025. Namun, informasi dari tokoh masyarakat sempat hanya direalisasikan 35 unit rumah. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi masyarakat. Jauh sekali dengan ucapan yang disampaikan waktu itu ke masyarakat. Jika memang 1.000 unit rumah ini bertahap, bisa dijelaskan ke masyarakat apakah selama 5 tahun, 10 tahun, atau sampai kapan, biar masyarakat jelas menantikannya, tegas Guntar. Selain rumah panggung, di Karawang sempat terjadi pencemaran lingkungan di mana Sungai Citarum telah menjadi program pemerintah pusat, yaitu Citarum Harum. Ya, akan tetapi Citarum Harum ternoda oleh oknum perusahaan produksi kertas di Karawang. Kok tumben Pak Gubernur tidak sidak ke lokasi? Beliau ini kan KDM salah satu aktivis dan peduli lingkungan. Pencemaran itu banyak didampaknya ke masyarakat loh, tambahnya. Guntar juga menyebutkan program siswa ke barak militer adalah program yang bagus, membawa dampak baik. Namun dia bertanya kenapa dihentikan. Guntar memberikan apresiasi atas program tersebut karena menurut dia bagus menyentuh masyarakat. Dihentikan program tersebut, apakah budgeting anggarannya tidak bisa di cover Pemprov?
sebelum melakukan program di plotting terlebih dahulu. Jangan sampai stop di tengah jalan ketika program tersebut bagus. Semoga apa yang saya utarakan dapat didengar oleh KDM, bukan karena tidak suka tapi demi kebaikan dan sesuai moto agar lebih istimewa, tanda Guntar. Tak hanya itu, Guntar pun menyuarakan warga kampung Kiarajaya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, ya, warga berjumpa dengan gubernur untuk memohon bantuan air bersih. Gubernur pun menjanjikan akan membantu masyarakat yang mengalami kekeringan. Akan tetapi, hingga kemarin ramai di sosial media warga menagih janji tersebut kepada Gubernur Jawa Barat. Karena janjinya tidak ditepati sudah berbulan-bulan, akhirnya warga ramai-ramai membuat video di sosmed menagih janji ke Pak Gubernur. Tolong Pak, janjinya tepati, jangan omon-omon saja depan kamera, pungkasnya. Nah, teman-teman, ya, ini masukan-masukan yang disampaikan kepada Pak Gubernur Deddy Mulyadi, dan kita berharap ya Pak Deddy Mulyadi ya tetap menjadi yang terbaik dan diberikan selalu kesehatan.